Ada orang-orang yang memang kayak provokator banget gitu. Ya, kayak memprovokasi banget. Jelek misal kayak gini, penyampaiannya apa nih, nggak jelas lah kayak gitu. Terkait batasan-batasannya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga, memang bermain itu tadi sudah berubah selama tidak ada unsur haram di situ kan. Halo Sobat Riung semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Ruang Riung Ulang Riung. Sobat Riung semuanya, pernah gak sih merhatiin kalau akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang lalai hanya karena bermain game. Jadi memang ya, Gen Z ini khususnya memang mereka tuh banyak sekali menghabiskan waktu dengan main game. Dan ternyata saat ini salah satu game yang paling banyak diminati oleh anak muda yaitu Roblox. Bahkan banyak banget nih orang yang ngomong Roblox unfaedah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal Roblox bukan hanya sebagai game, tapi bisa jadi tempat kita belajar, berkreasi, bahkan menjadi media dakwah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Ini kita bersama dengan Mas Iqbal. Beliau ini seorang gamers Roblox tentunya yang memang sudah sangat berpengalaman di bidangnya ya. Tapi selain sebagai seorang gamers juga, dia ini sebagai seorang pengajar di pondok pesantren terkemuka di Kota Bogor, Masya Allah. Di sampingnya kita juga sudah bersama dengan Al Ustadz Zahid Mukhlis Esos. Beliau ini sebagai Ustadz muda, sebagai dosen juga, Masya Allah, dan pernah juga sebagai pemain game ya Ustadz ya. Nah ya, di sini beliau akan memberikan perspektif bagaimana melihat fenomena Roblox ini dijadikan sebagai media dakwah masa kini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke narasumber kita tentang Mas Iqbal. Kok bisa sih Roblox ini bisa menjadi media dakwah di zaman ini? Bagaimana Mas Iqbal melihatnya? Dari pandangan saya ya, sebenarnya saya awalnya main Roblox itu kan hanya untuk senang-senang gitu ya. Ya, hanya untuk iseng saja aslinya itu. Tapi waktu saya lagi scroll map, lagi cari-cari map gitu kan Roblox ini kan sistemnya kan sistem game yang dia itu bisa dibuat oleh siapa aja gitu mapnya. Jadi bebas. Saya juga sebenarnya bisa bikin map sendiri gitu kan. Makanya saya lagi scroll map, saya nggak sengaja nemu ada map yang namanya Majelis Roblox gitu. Nah, akhirnya saya masuk situ kan. Terus saya masuk. Nah, di situ tuh ternyata memang sudah ramai pengajian-pengajian gitu dengan berbagai macam avatar-avatar yang menurut mereka tuh ya menggambarkan diri mereka gitu. Ada yang pakai avatar yang pakai kerudung, atau ada yang ya gaya-gaya lah, avatar gaya tapi sambil ngaji gitu. Dan pematerinya itu memang ada gitu di depan gitu. Terus setelah saya searching kan ya, saya takutnya ini game kok begini gitu loh ya kan. Saya searching lah di media sosial gitu kan. Ada yang namanya memang komunitas dakwah Roblox gitu, dakwah Roblox. Ada. Ternyata ada gitu. Setelah saya lihat, memang pemateri-pematerinya juga ternyata memang pemateri luar biasa. Ada yang lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir gitu. Jadi gelarnya tuh ada yang anak kiai gitu, yang lulusan Kairo gitu kan. Jadi saya ya tertarik aja gitu untuk ikutan gitu. Tapi kok bisa sepopuler ini sih Roblox tuh gitu? Nah, memang kan Roblox ini kita lihat kan di zaman sekarang ini kan bukan hanya anak-anak yang main. Iya. Kalau dulu kan memang waktu awal-awal rilis ya, Roblox itu kan memang banyak banget yang dimainkan oleh anak-anak di bawah umur. Tapi ternyata sekarang justru yang lebih banyak main itu remaja gitu. Remaja-remaja kayak saya gitu kan ya. Itu banyak yang main Roblox ternyata. Bahkan Roblox itu kenapa bisa dibilang populer? Ternyata di penelitian ada yang menyebutkan bahwasanya Roblox itu pengguna aktif hariannya itu 85,3 juta. Pengguna aktif hariannya gitu. Dan kebanyakan orang muslim ya? Ya, kalau itu kayaknya sih mungkin ya kebanyakan orang muslim, tapi memang tidak bisa dipungkiri kan Roblox itu kan dunia game yang mendunia gitu kan ya.
banyak banget berasal dari negara-negara lain gitu. Oleh karena itu kenapa bisa dibilang Roblox itu populer ya, karena itu gitu. Memang banyak banget, kita juga bisa berkolaborasi di dalamnya, kita juga bisa nambah teman. Bahkan saya juga punya teman sendiri yang berasal dari negara Malaysia gitu. Saya punya teman gitu kan. Ya mereka menceritakan pengalaman-pengalamannya dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Bahkan keponakan saya itu punya teman orang luar negeri. Ternyata dia sampai bisa diajarin loh. Diajarin bahasa dari luar negeri gitu. Maka itu yang saya kagum, oh ternyata Roblox bukan hanya game tentang yang banyakkan orang bilang unfaedah gitu. Ternyata memang banyak manfaatnya dari segi kita bersosialisasi, bahkan bisa dijadikan platform dakwah seperti itu. Memang benar. Banyak sekali orang yang nyebut Roblox unfaedah, tapi di sisi lain kok penggunanya makin banyak gitu. Iya. Tapi Antum melihat ke depannya, apakah Roblox ini bisa menjadi media dakwah yang efektif buat kita gunakan? Karena kan kalau kita melihat realitanya ya bahwa antara pemuda dan dakwah itu kan sekarang ya bisa ya salah semuanya. Tapi kalau Anda melihat ke depannya, bisa gak sih Roblox ini bisa jadi media dakwah yang efektif buat anak-anak muda, menjangkau anak muda yang sangat luas sekali? Tentu bisa banget ya. Karena kan yang tadi sudah dibilang bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang kan mainnya Roblox gitu kan ya kebanyakan gitu. Jadi di sisi lain para pendakwah melihat gak, karena kalau memang mengadakan kayak majelis-majelis taklim secara offline gitu kan, anak muda tuh nggak tertarik zaman sekarang itu gitu kan. Nah mereka mengambil langkah dengan dakwah secara online gitu. Gimana caranya nih biar kita bisa dakwah secara online gitu kan, bukan hanya secara offline di dunia nyata gitu kan. Mereka melihat bahwasanya Roblox ini banyak banget dimainkan oleh anak-anak muda. Nah disitulah mereka mengincar gitu kan, biar apa, biar dakwah kepada anak muda itu bisa masuk gitu. Mereka bisa bermain sambil belajar. Jadi para dai itu melihat ini sebagai peluang dakwah. Peluang gitu. Makanya kan orang-orang Roblox itu kan memang mungkin ya awalnya hanya mengikuti kayak seru-seruan aja gitu kan, atau FOMO lah ya, fear of missing out gitu kan ya. Nah tapi kan di sisi lain ketika mereka sambil duduk di majelis taklim yang di map dakwah itu kan, mereka bukan hanya tentang bermainnya saja gitu, mereka jadi bisa mendengarkan ceramah-ceramah gitu kan, yang akhirnya itu membuat mereka menjadi tertarik gitu dengan Islam gitu, lebih tertarik dengan agama gitu. Kalau menurut Ustadz nih, melihat Roblox ini sebagai media dakwah itu bagaimana kan? Atau memang dari sudut pandang Islam ada sumber atau hukum-hukum sendiri yang kayaknya enggak deh dakwah lewat Roblox, yang lain aja deh. Itu gimana Ustadz melihat fenomena sekarang ini? Oke, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Ba'du. Sebelum kita masuk ke Roblox itu sendiri ya, mungkin kita perlu memahami dulu mungkin hukum asal dari bermain itu sendiri. Memang pada dasarnya hukum bermain itu sendiri mubah, ya kan, mubah. Ya hiburan itu pada dasarnya mubah selama tidak ada unsur-unsur yang di situ keharaman. Yang mungkin kalau bermain ada unsur judi dan lain sebagainya yang di situ nanti jatuhnya akan menjadi haram. Maka hukum asalnya itu mubah. Nah, tentu artinya seseorang ketika bosan ataupun mungkin jenuh kemudian bermain itu ya boleh-boleh saja kan, sah-sah saja. Nah, memang adapun karena sekarang nih kita sudah hidup di zaman yang penuh dengan teknologi yang sangat canggih, maka secara otomatis permainan pun ikut berkembang. Tidak hanya mungkin kalau dulu masih main snack ya, kalau HP zaman dulu itu ya. Nah sekarang sudah berkembang gitu, dan memang termasuk peluang dakwah itu sendiri berkembang seperti itu. Maka tadi kalau misalkan kita sekarang masuk karena Roblox itu sendiri, maka bermain Roblox itu sendiri pada dasarnya sama, hukumnya mubah seperti itu. Nah, adapun ketika ini bisa dijadikan wasilah untuk berdakwah, maka justru itu jadi baik sekali tentunya ya. Dalam penyampaian kita ini memang tadi sebagaimana disampaikan oleh pemain ya Mas Iqbal ya. Memang
kita nih hidup di zaman yang orang itu sudah ketika mau baca buku saja itu sudah malasnya luar biasa, sudah berat. Maka ketika ingin mengenal Islam tidak melalui baca buku, tidak mendengarkan kajian dan lain sebagainya, maka dengan cara apa kita menyampaikan pesan Islam? Sementara mungkin para pemain Roblox itu sendiri mau keluar kamar aja mungkin jarang seperti itu kan. Maka ini tentu bisa jadi wasilah ya, atau mungkin perantara untuk menyampaikan pesan Islam. Maka bagi para pemain Roblox ya terkhusus ya, dan mungkin beberapa game yang lainnya secara umumnya, nah jadikanlah permainan Roblox itu tidak hanya mubah tapi bisa menambahkan pahala dengan menyampaikan nilai-nilai Islam seperti itu. Maka bermain Roblox-nya itu mubah dan menyampaikan pesan dakwahnya tentu itu bisa menambahkan pahala insya Allah, seperti itu mungkin ya. Jadi bisa dipastikan ya bahwa Roblox ini bisa menjadi media dakwah masa depan gitu. Benar. Tapi kalau dari fiturnya Mas Iqbal, ada fitur apa saja sih di Roblox ini yang memang bisa dijadikan sebagai media dakwah? Kan tadi Ustaz bilang fiturnya tuh banyak banget katanya. Nah, fitur mana saja yang terkhususnya yang spesifik itu bisa dijadikan sebagai media dakwah? Kan tadi seperti yang sudah saya bilang ya, bahwasannya sistem Roblox itu UGC gitu kan. Jadi bisa buat sendiri, orang lain pun bisa membuat sendiri. Ketika dia membuat map sendiri gitu kan, creatornya atau owner mapnya lah ya, itu punya kebebasan untuk mengakses apapun yang ada di dalamnya gitu. Jadi dia bisa menggunakan mic, misalkan memunculkan mic sendiri itu bisa gitu. Kursi yang di depan misalkan ini untuk ustadznya gitu kan, pakai mic. Dengan misalkan kalau kita duduk di kursinya itu dakwahnya itu langsung kelihatan gitu, pose dakwahnya itu langsung kelihatan, misalkan avatarnya tuh begini gayanya gitu. Dan yang lain tuh duduk di majelis rata, nah itu duduknya itu punya gaya sendiri, ada yang sila. Jadi banyak pilihan gitu loh, fiturnya itu memang banyak pilihan. Ada yang sila, ada yang duduk manis, ada yang sambil gaya, ada yang begini gitu. Banyak gitu. Jadi memang fitur di dalam game Roblox itu diberikan kebebasan gitu untuk owner mapnya sendiri gitu. Mau seperti apa sih dakwah yang ada di dalam gamenya itu gitu mungkin. Mungkin dari segi etika mungkin bisa. Dari segi etika bermain kan pasti tetap ada batasannya ya, Fung. Kita bermain Roblox, kita bermain apapun pasti tetap ada batasannya. Kita ingin menjadikan Roblox ini sebagai media dakwah. Nah, batasan-batasan apa sih yang harus kita jaga nih, agar kita tetap pada koridor kita gitu. Menjadikan Roblox ini sebagai media dakwah. Ya, terkait batasan-batasannya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga, memang bermain itu tadi unsurnya mubah selama tidak ada unsur haram di situ kan. Nah, misalkan kayak unsur haram tadi mungkin kontennya atau fitur-fiturnya di situ ada yang tidak baik, entah mengubah aurat dan lain sebagainya, atau mungkin bisa jadi bagi orang yang bermain misalkan kebablasan atau kelewatan sampai melewati waktu sholat. Nah, itu maka jatuhnya bisa haram seperti itu. Mungkin hal yang seperti itu bisa jadi wasilah juga, misalkan tadi katanya fitur-fiturnya bisa dibuat sendiri kan oleh yang bermain gitu. Jadi sampai ada majelis. Bisa jadi nanti ketika bermain kemudian mendekat waktu asar bisa dimasukkan itu ketika mengadakan majelis mengingatkan para pemain yang di situ ikut sebentar lagi waktu sholat asar akan tiba. Nah, maka dihimbau kepada para jamaah sekalian tuh dalam majelisnya itu agar melaksanakan sholat terlebih dahulu, kajian akan kita lanjutkan setelah sholat. Nah kan kajian jadinya kan bisa itu kita sampaikan. Artinya ketika tidak ada batasan-batasannya seperti itu. Bisa juga tadi ketika bermain misalkan, mungkin ini yang umum lah ya, insya Allah kalau memang tadi di Roblox itu sendiri memang namanya majelis, dalam ketika bermain itu tidak ada kata-kata kasar yang keluar. Nah, biasanya itu ketika para pemain online itu baik itu verbalnya melalui perkataan atau mungkin ketikan, itu biasanya keluar tuh kata-kata kasar. Nah, itu juga jadi batasan. Artinya jangan sampai ketika bermain kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, karena kan Nabi juga sudah mengatakan kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, lebih baik diam daripada ngomong kasar kan.
seperti itu di batasan-batasannya. Mas Iqbal nih, kan tadi Ustaz udah pro banget nih. Iya. Wah, kalau ini bisa jadi media dakwah masa depan. Tapi tentunya ya media dakwah masa depan tuh pasti menentukan tantangan sendiri. Karena kan tadi saya jelaskan bahwa pengguna Roblox itu bukan hanya orang muslim. Berarti secara tidak langsung kita sedang berlomba-lomba dong sama mungkin orang kafir atau apa dalam memframing Roblox ini sendiri. Nah, kalau dari segi tantangan menjadikan Roblox ini sebagai media dakwah menurut Mas Iqbal gimana? Wah, ini mungkin memang yang agak berat ya, tantangan bagi orang-orang muslim atau pendakwah. Yang ingin menjadikan Roblox sebagai media dakwah. Nah, karena kan Roblox itu kan banyak banget ya. Bukan hanya orang-orang muslim yang main, tapi kan yang non muslim juga ikut bermain gitu. Nah, ini tantangannya memang sangat berat ternyata. Apalagi kan kita tahu bahwasanya orang-orang dari barat itu kan berusaha untuk kayak menjatuhkan Islam banget gitu kan ya. Iya. Berusaha menjatuhkan Islam dari segi pikiran atau maupun apapun itu. Tantangan yang paling besarnya gitu ya. Takutnya tuh di dalam majelis yang sedang ada acara dakwahnya itu ada orang-orang non muslim yang memang usil gitu, orang-orang non muslim yang memang ingin menghancurkan Islam lewat dalam Orientalisme. gitu. Iya mungkin gitu ya mereka tuh, atau gimana ya pemikirannya gitu kan, untuk berusaha menghancurkan Islam. Misalkan mereka memprovokasi gitu kan orang-orang yang ada di dalamnya atau bagaimana gitu kan. Itu menjadi tantangan sendiri bagi para pendakwah yang ada di dalam Roblox gitu lah. Jadi ada unsur orientalisme ya di dalam gitu. Bukan hanya orientalisme, mungkin ada yang lainnya juga seperti itu kan. Mungkin seperti itu sih tantangan yang paling besar gitu kan. Nah, kalau untuk solusinya saya juga belum bisa menemukan ya, karena saya kan hanya player yang ikut kajian di dalam Roblox itu, bukan pendakwah yang ada di dalam situnya gitu. Jadi saya juga belum bisa menemukan sih sebenarnya solusi yang tepat tuh bagaimana sih untuk solusi kayak gini gitu. Gimana nih? Karena memang ya kita kan tidak secara langsung sedang berlomba-lomba berarti di Roblox. Iya. Untuk memframing Roblox, mereka ingin memframing Roblox dengan tujuan mereka sendiri. Sedangkan di sini kita mau memframing Roblox sebagai media dakwah nih. Dan tantangannya seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Iqbal tadi, itu kira-kira nih solusi masa depannya gimana? Oke, mungkin ketika kita melihat pasti yang namanya teknologi, terutama media sosial dan internet, tentunya akan berkaitan dengan algoritma seperti itu kan. Ya, maka seperti halnya dengan media sosial, ketika media sosial itu dipenuhi dengan konten-konten yang buruk, konten-konten yang negatif, maka tentunya konten-konten yang positif akan kalah dengan sendirinya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita nggak mungkin meminta orang yang mengisi sosial media dengan konten-konten negatif itu, tidak mungkin kita meminta mereka untuk berhenti. Ya. Mau nggak mau kita juga harus membanjiri media sosial dengan konten yang positif. Seperti halnya juga dengan Roblox. Ketika Roblox itu dipenuhi atau diramaikan dengan konten-konten atau hal-hal yang negatif, maka nantinya hal-hal yang positif dalam Roblox itu sendiri akan kalah. Mau nggak mau, kita juga harus mengisi Roblox itu dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Nggak mungkin kita minta pemain Roblox yang mengisi dengan hal-hal yang negatif untuk berhenti. Yeah. Mereka senang dengan menyampaikan hal-hal negatif ketika bermain. Maka kita harus terus mengisi hal-hal yang positif pada saat bermain Roblox seperti itu. Nah, yang perlu mungkin digarisbawahi tentunya bagi orang yang ingin berdakwah melalui Roblox, jangan sampai dia kosong atau tidak ada ilmunya ketika dalam menyampaikan, atau bahkan mungkin menyampaikan hal yang salah. Tentu ini bisa jadi misi yang berat juga mungkin ya bagi para pemain Roblox. Jangan lupa juga untuk selalu menuntut ilmu, belajar juga dari para ustadz ya, agar apa yang disampaikan dalam Roblox itu tidak salah seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi PR juga nih buat player Roblox ya. Ya bener, jangan PR hanya banget. jadi player ya. Nanti bisa the next jadi dai di Roblox. Insya Allah ya. Tapi ya memang seperti itu sih ya, tantangannya memang berat banget, saya lihat juga sendiri ya. Karena saya juga pernah menemukan seperti itu ketika lagi ikut
ikut dakwah di dalamnya gitu kan ya, ikut bermain. Ada orang-orang yang memang kayak provokator banget gitu, kayak memprovokasi banget. Jelek misalkan kayak ini, penyampaiannya apa nih, nggak jelas kayak gitu. Nah, dari situ saya melihat, wah ini ternyata orang-orang yang masuk ini bukan hanya sekedar ingin ikut dakwah saja gitu, ingin ikut kajiannya saja, tapi memang ada sebagian oknum yang memang ingin menjelek-jelekan Islam di dalamnya seperti itu. Tapi ternyata setelah memang ada orang-orang yang mengerti gitu ya, itu langsung di out sama ownernya gitu, atau langsung di mute, dia jadi nggak bisa ngetik atau jadi apa gitu kan. Jadi itu sih yang saya lihat waktu saya bermain gitu, pengalaman saya. Jadi bahasa-bahasanya itu lewat verbal apa non verbal, bahasa-bahasa kayak menghancurkan atau bahasa-bahasa tentang menyinggung Islam? Lewat ketikan, ya. Jadi memang bisa juga ya, Roblox itu kan untuk ngomong secara langsung lewat mikrofon kan, bisa tuh. Tapi ketika di dalam dakwah di dalam majelis talim itu rata-rata semuanya nggak ada yang pakai mic gitu, pakai ketikan. Nah, ya orang-orang yang mengatakan kejelekan di dalamnya itu biasanya langsung di mute sama adminnya gitu, sama owner mapnya. Biasanya sih gitu. Nih kalau teman-teman nih yang belum tahu nih, ternyata di dalam Roblox itu ada kajian. Itu gimana caranya tuh biar bisa ikut kajian itu tuh? Nah, kan nggak tahu juga saya tuh gitu ya. Ini cara biar kajiannya gimana? Iya, betul. Itu gimana caranya? Saya juga kan awalnya nggak tahu ya, hanya ikut saja. Nah, lalu ketika saya ingin mencari tahu tuh banyak banget di media sosial gitu kan. Apalagi perlu teman ketahui nih, ada media sosial khusus untuk majelis Roblox official namanya ya. Itu bisa dilihat di TikTok, bisa dilihat di Instagram dan sebagainya. Itu memang isinya tuh kajian-kajian, dan setiap biasanya tuh kalau admin dakwahnya itu ingin ada kajian, itu langsung diumumkan, diposting. Misalkan namanya yang paling sering yang paling populer tuh ngacak istilahnya. Ngacak itu artinya tuh ngaji puncak. Jadi enggak hanya di map dakwah Robloxnya saja, tapi misalkan di map gunung. Ya kalau di Roblox itu kan ada yang namanya hiking ya. Kebanyakan kayak ngedaki gitu kan ya pemain-pemainnya gitu. Nah, admin dakwah Roblox ini kerjasama dengan owner map gunungnya gitu. Kerjasama juga. Jadi nanti di posternya itu tulisannya ngacak ngaji puncak, akan di pematerinya itu al-ustadz apa gitu kan, lulusan ini dikasih tahu semua ininya di bawahnya. Lalu nanti ownernya ada di sampingnya, owner mapnya gitu kan. Nah, jadi mereka mulai dari start dulu, atau kalau istilah para orang-orang yang hiking itu kan istilahnya base camp ya. Start dari base camp. Nah, mereka itu muncak dulu tuh, muncak sampai puncak baru tuh dakwahnya di situ. Setelah sampai puncak mereka langsung duduk dengerin ustadznya yang udah siap di sana, seperti itu. Itu ngaji puncak biasanya kayak gitu. Gitu ya teman-teman, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya saya juga bukan pemain dari semua gagal kok emang bisa kajian lewat Roblox, tapi ternyata bisa gitu ya. Nah itu tuh bisa melalui, jadi ada akun-akun khusus yang memang mereka itu mengkontenkan tentang kajian-kajian di Roblox. Iya benar. Nah untuk kedepannya nih, Mas Iqbal ada misi tersendiri gak buat perkembangan Roblox gitu? Mungkin kayak di kampus nih mau bikin komunitas Roblox Wika atau gimana gitu, itu ada gak misi sampai ke sana? Sebenarnya memang kepikiran, tapi mungkin dilihat dari orang-orangnya dulu ya, memang ada yang seneng gak nih main Roblox. Kalau memang nggak ada yang tahu tentang Roblox ya memang agak berat gitu. Tapi saya memang pengen seperti itu sih niatnya, pengen punya komunitas yang isinya itu dakwah di dalamnya gitu. Bukan hanya tentang bermain gitu, bukan hanya seru-seruan, tapi juga kita bisa berdakwah di dalamnya, seperti itu. Kalau tanggapan Ustadz nih, mengenai misi Mas Iqbal sendiri, atau Ustadz mau menggait akademisi buat ikut terjun juga dakwah di Roblox? Tentunya kalau ngajak para akademisi untuk sama-sama bermain Roblox mungkin tidak ya tentunya. Tapi mungkin bisa memberi masukan tentang konten-konten apa yang harus disampaikan oleh pemain Roblox agar yang dimainkan itu ya tidak sia-sia, tidak hanya yang sekedar mubah seperti itu. Tadi mungkin tuh bisa dimasukkan kan tadi muncak, ngaji puncak ya. Apa tadi namanya? Ngacak. Oh ya, ngaji puncak. Nah, itu misalkan dibikin berarti kan harus naik gunung dulu tuh ya ceritanya. Nah,
mungkin dibikin rintangannya susah. Nah, memang di setiap misalkan kalau misalkan ada apa istilahnya mungkin checkpoint atau apa, kita yang bermain tuh diingatkan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah kita sudah sampai pada titik ini. Nah, artinya kita dilatih untuk membiasakan bersyukur kepada Allah ketika berhasil melewati rintangan, atau misalkan ketika dalam kesulitan. Yang bermain mengingatkan kepada yang lainnya jangan lupa kita mengucapkan la haula wala quwwata. Nah, itu mungkin bisa artinya nilai-nilai Islam tuh bisa disisipkan seperti itu. Maka tadi kita mungkin sebagai akademisi ya bisa mungkin memberi masukan terkait konten-kontennya agar tidak salah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam seperti itu. Itu Mas Iqbal. Kedepannya insya Allah ya. Insya Allah. Jadi mungkin di sini para akademisi atau dai-dai itu sebagai penasihat Ya, mungkin penasihat agar memang tidak keluar jalur, tidak keluar koridor. Gitu. Nah, kalau pesan-pesan nih dari Mas Iqbal buat para player Roblox yang memang belum menggunakan Roblox ini sebagai tempat belajar, gimana? Mungkin dari saya ya, karena saya juga awalnya memang bukan seneng dakwah gitu, hanya sebatas hiburan saja. Pesan saya sih kalian tuh harus banyak-banyak explore gitu. Jangan hanya player Roblox ini jangan hanya bermain kayak gunung atau map apalah gitu ya. Buat yang lainnya boleh main itu, tapi kalian juga harus explore gitu. Harus explore apa? Explore map, bahwasanya ada map itu yang bisa bikin kita itu lebih mengenal Islam gitu loh ya, bisa lebih mengenal Islam. Mungkin pesan-pesan saya sih seperti itu. Oke, terima kasih nih buat narasumber yang sangat di sini. Kalau Ustadz sendiri nih ada penutup nggak pesan-pesan buat player-player di luar sana? Karena banyak banget ternyata. Baik, mungkin pesan dari saya sendiri ya, jika memang Anda semua sudah terlanjur bermain Roblox lah istilahnya seperti itu, maka kita sudah terlanjur, maka jadikanlah permainan yang Anda tekuni atau yang Anda telusuri itu bermanfaat dan mendatangkan pahala seperti itu. Maka tetap saja jangan lupa, karena memang kita juga punya tujuan utama ketika hidup di dunia ini, tentunya untuk beribadah dan juga agar kita bisa meninggal dengan husnul khotimah. Maka jangan sampai kita menjadikan permainan kita itu tujuan utama. Tentunya kita bagi yang bermain itu baik sekali ya, dan jadikan permainannya bahkan bisa jadi wasilah kita untuk menyampaikan Islam seperti itu ya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi intinya bahwa ternyata bermain itu sah saja, bermain itu mubah-mubah saja. Jadi kita yang membawa permainan ini mau dibawa ke arah mana? Mau dibawa ke arah negatif yang berujung dosa, atau kita mau bawa ke arah positif yang akan berujung pahala. Nah, dari pembahasan kita tadi kita bisa melihat loh bahwa sesuatu yang dicap unfaedah sekalipun, jika kita bisa menggunakannya dengan baik, kita bisa menggunakannya dengan bijak, maka justru dia itu bisa menjadi lumbung pahala yang sangat luar biasa. Bahkan setelah pembahasan kita tadi, kita bisa melihat, kita bisa mengukur bahwa Roblox ini ternyata bisa menjadi media dakwah masa depan. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan ya. Semoga kita bertemu di Ruang Riung selanjutnya. Oke teman-teman, kita dari podcast Ruang Riung ya, teman-teman semuanya loh ya. Kalau saya bilang podcast Ruang Riung, kita ucapkan malah ruang Riung. Oke, 1, 2, 3. Itu ada ininya nggak? Ada. Oh ada. Gerakan. Gerakan. Podcast Ruang Riung, malah ruang Riung. Oh, semuanya. Oke, Ya. siap. Podcast Ruang Riung, Malah ruang Riung. Bisa ya, kamu diam-diam suka aku. Aduh, kok ada yang puji aku selain ibuku. Ternyata boleh juga ya aku.